Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya untuk kuliah SPK ini adalah video penjelasan tentang metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Ya. Jadi sudah saya jelaskan baik contoh soal, tugas dan kuis tentang XAW dan TOPSIS. Nah, untuk selanjutnya adalah metode AHP. Ya. Nah, untuk metode AHP itu juga sama digunakan di SPK atau sistem pendukung keputusan, dan AHP ini juga mirip juga dengan SAW maupun dengan TOPSIS, sama-sama digunakan dalam multi kriteria decision making atau MCDM. Jadi kalau nanti ada suatu pemilihan ya dari beberapa alternatif dengan kriteria yang lebih dari satu atau lebih banyak, maka kalian bisa menggunakan metode AHP ini juga salah satu sebagai cara untuk mencari solusi. Nah, untuk selanjutnya ya, jadi saya akan menjelaskan berkaitan dengan metode AHP, kemudian contoh soalnya, dan juga nanti ada contoh perhitungan menggunakan Excel. Nah, metode AHP atau Analytical Hierarchy Process ya, atau ada juga yang ANP ya, Analytical Network Process ya, seperti tadi saya bilang, dia dapat digunakan dalam analisis kebijakan publik ya, karena sama-sama merupakan multi kriteria decision making ya. Kemudian metode AHP atau ANP ini diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Sati 1990 ya. Jadi saat membantu penetapan alternatif terbaik secara objektif dan rasional. Kemudian dalam proses penetapan alternatif, kebijakan tidak lagi bersifat normatif dan intuitif, tapi lebih berdasarkan argumentasi rasional. Jadi nanti kalau misalnya ada ingin memberikan keputusan berkaitan dengan pemilihan alternatif terbaik secara objektif, nanti bisa menggunakan salah satunya adalah metode AHP atau ANP ini. Nah, menurut Sati ya, tahun 1990 dan juga ada partnernya Johnson, jadi AHP dan ANP itu terdiri dari beberapa langkah, ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu merumuskan hierarki kebijakan dengan memilih atau memilah atau mendekomposisikan unsur-unsur pokok masalah kebijakan. Mendekomposisikan itu artinya kita membuat kayak struktur hierarki itu dari atas ke bawah, seperti kayak struktur organisasi ya. Jadi atas, kemudian nanti di bawah itu ada pecahannya, apalagi nanti di bawahnya lagi setiap unsurnya tadi nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian yang langkah kedua, menetapkan skor tiap alternatif berdasarkan kriteria evaluasi. Kemudian yang langkah tiga, melakukan pairwise comparison ya, perbandingan berpasangan, pairwise comparison atau perbandingan berpasangan terhadap alternatif kebijakan dan kriteria penilaian. Nah, kemudian langkah keempat, menggunakan metode nilai eigen atau eigen value untuk menentukan pengaruh relatif tiap kriteria dan alternatif kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Nah, kemudian yang langkah 5, mengagregasikan nilai setiap alternatif kebijakan dengan bobot relatif kriteria.
Nah, kemudian nilainya agregat tersebut sebagai dasar penetapan alternatif terbaik. Nah, yang keenam, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nah, nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Nah, langkah ini itu untuk mensintetis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan. Nah, yang ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai lebih dari 10% atau 0,1, maka penilaian data harus diperbaiki. Tapi kalau kurang dari 10% atau kurang dari 0,1, maka dia dianggap konsisten. Kemudian ada nanti rumusnya untuk beberapa rumus yang dipakai, yaitu menghitung nilai lambda maksimum dengan rumus lambda max sama dengan sigma X dibagi N. Kemudian menghitung nilai indeks konsistensi, yaitu dengan rumusnya CI. CI itu lambda max dikurangi N dibagi N-1. Kemudian menghitung rasio konsistensi dengan rumus CR. CR itu sama dengan CI dibagi RI. Nah, RI ini adalah nilai indeks random yang berasal dari tabel indeks random. Nah, jadi nanti itu ada tuh IR-nya itu ada ketetapannya ya. Kemudian nah ini tabel indeks randomnya. Nah, IR-nya itu kalau N-nya 1, nah itu berarti 0, N-nya 2 0. Kemudian kalau N-nya 3, RI-nya tuh atau IR-nya itu 0,58 seterusnya. Nah, ini tuh matriksnya ya. N itu nanti jumlah elemen matriksnya. Kalau jumlah elemen matriksnya 3, berarti IR atau RI-nya itu 0,58. Atau bisa juga karena matrik ini kan dibentuk dari kriteria. Jadi nanti tergantung banyaknya kriteria. Kalau ada kriterianya 3, berarti nanti matrik yang terbentuk kan 3 kali 3. Nah, IR-nya itu 0,58. Kalau nanti kriterianya ada 4, berarti kan matriksnya 4 kali 4. Maka IR-nya itu 0,90. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau CR itu kurang dari 0,1, maka perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan itu konsisten. Tapi kalau dia lebih dari 0,1, maka dianggap tidak konsisten, maka harus diulang lagi. Maka dicek lagi pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif. Jadi harus diulang lagi. Mungkin nilainya itu kurang pas atau tidak sesuai, kurang sesuai, maka sehingga nanti dihasilkan CR-nya itu 0, ternyata hasilnya lebih dari 0,1. Nah, perbedaannya di AHP ini ya, di AHP ini untuk bobot kriteria itu tidak ditentukan oleh dari awal atau dari kebijakannya suatu tempat atau perusahaan. Jadi bobotnya nanti yang dipakai itu adalah ditemukan dari normalisasi. Nah, hasil normalisasi matriks tadi. Nah, jadi hasil normalisasi matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif itu. Nah, itu nanti yang disebut namanya eigen value. Nah, itu nanti yang dijadikan sebagai bobot. Nah, jadi tidak seperti SAW maupun TOFSIS yang dia harus 30%, 50%, 10%, benefit, cost. Nah, ini lebih ke normalisasi, hasil normalisasi dari tadi matrik berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif. Jadi nanti kalau di soal AHP itu jangan dicari, mana Bu bobot kriterianya? Nah, tidak ada. Jadi bobot kriteria itu nanti didapat dari hasil akhir normalisasi. Nah,
Kalau nanti normalisasinya itu memang dia sudah tidak berubah-ubah, nah itulah yang dipakai ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini gambarannya. Kalau tadi kan deskripsinya untuk langkah-langkah, ini gambarannya. Jadi ini contohnya dia ada masalah kebijakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria ya, kriteria 1, 2 sampai misalnya N kriteria. Nah, kemudian ini alternatifnya. Jadi ini ada alternatif 1, 2 dan M. Jadi alternatifnya itu tidak hanya 1, 2 atau 3 atau 4 atau ya tergantung berapa banyak alternatifnya itu ya. Kemudian kriteria juga sama. Jadi tidak harus kriterianya hanya 3, 4 5 ya, boleh lebih dari itu ya. Kemudian ini gambarannya ya. Ini loh multi kriteria decision making. Jadi di sini ada masalah kebijakan. Nah, ini ada tujuan-tujuan kebijakan, kemudian ini ada kriteria-kriterianya, kemudian ini ada alternatifnya. Nah, jadi ini namanya multi kriteria decision making. Jadi ngambil keputusannya itu tidak hanya karena berdasarkan satu aja, tapi banyak. Jadi dari banyak unsur, kemudian banyak yang harus dipilih, banyak yang pilihan. Nah, kemudian banyak juga cara penilaiannya. Nah, itu tadi yang dipilih gimana? Kalau misalnya hanya memilih HP berdasarkan harga, ya enak aja, mau yang mana? Kalau yang paling tinggi ya berarti dipilih harga yang paling mahal. Kalau pilihannya adalah harga paling rendah ya berarti dipilih HP yang harganya paling murah. Nah, tapi kalau misalnya pilihannya itu mau beli HP harganya itu yang rendah, kualitasnya bagus, kameranya berapa piksel misalnya. Nah, itu dari mana? Kan harus dipilih menggunakan seperti ini karena belum tentu yang HP-nya harganya murah itu kameranya bagus, ya kan? Mungkin ada juga HP yang murah tapi kameranya bagus tapi kualitasnya tidak terlalu. Nah, itu nanti yang harus dipecahkan, pilihannya yang mana nih. Kalau hanya dalam satu kriteria aja mudah aja, kita nggak usah pakai ini ya. Oke, selanjutnya ini langkah yang kedua. Jadi setelah dibikin hierarki itu ini tadi ya, dibikin seperti tingkatan-tingkatan atau pohon. Nah, langkah kedua, setelah dikomposisi masalah kebijakan dengan menetapkan tujuan, kriteria dan alternatif kebijakan, kemudian analisis menetapkan skala untuk digunakan dalam perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antara kriteria dan opsi atau alternatif kebijakan. Nah, setelah tadi sudah membuat ini, nah ini kan ada kebijakannya, goalnya itu apa, terus apa aja yang nanti akan dipakai untuk menilai, kemudian pilihannya apa aja. Nah, kemudian di ANP dan AHP itu ini biasanya menggunakan data tingkat ordinal dengan menerapkan skala Sati sebagai berikut. Nah, ini cara pemberian nilainya. Jadi pemberian nilainya itu ini 1/9 sampai 9. Nah, ini nanti nilai yang kamu masukkan. Jadi nilainya itu jangan, kalau di SAW kemarin kan adanya nilai 75, 90, ada yang 10, ada yang kasih skor 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini enggak, Sati tidak. Sati itu nilainya dari 1/9, 1/7, 1/5, 1/3, 1, 3, 5, 7, 9 itu aja. Ya. Kemudian apa sih nilai-nilai ini? Kenapa nilainya ditentukan ini? Nah, ini dia. Jadi sudah ada ketentuannya nih. Jadi 1 itu kalau sama penting. Nah, kamu nanti harus memberikan penilaiannya. Kita tidak memberikan nilai 90, 75, 80, 60, 50, tapi berdasarkan ini. Misalnya nih, harga sama kamera lebih penting mana? Kalau sama-sama penting ya sudah, berarti harga dikasih skor atau skala 1, kamera juga 1. Nah, caranya tuh ngasih nilainya seperti itu. Kemudian
Tiga itu sedikit lebih penting. Nah, jadi harga sama kamera, mana yang lebih penting? Oh, lebih penting harga, ya berarti ke harga yang 3. Nah, kameranya misalnya yang 1. Nah, ya. Kemudian kalau lebih penting lagi di atasnya lagi, kamera sama kualitas, lebih penting mana? Lebih penting kamera, ya berarti kamera yang skornya 5. Kualitas yang skornya 5. Nah, yang 7 itu sangat penting. Kemudian 9 mutlak sangat penting. Nah, artinya itu nilai yang paling atas itu 9. Nah, kemudian kamu bisa memberikan nilai-nilai kayak 2, 4, 6, dan 8. Nah, nilai-nilai tengah antara dua nilai yang berdekatan itu, jika kalian ragu-ragu, jadi misalnya nih, harga sama kamera itu penting mana? Penting kamera atau penting harga? Kalau misalnya kamu artinya nilainya di antara itu, ya berarti kamu kasih 2. Enggak sama-sama penting sih harga sama kamera. Harga sedikit lebih penting sih sama kamera, tapi enggak juga sih. Ya. Nah, kalau artinya kamu nilainya itu di antara dua nilai itu kamu ngasihnya, ya berarti kasihlah angka 2. Kalau di antara sama penting dan sedikit penting, ya berarti 2. Kalau di antara sedikit penting dan lebih penting 4, ya. Jadi angka-angka genap ini itu dipakai kalau misalnya kamu ragu-ragu untuk menentukan nilai yang mana ini. Antara 1 dan 3 ya sudah 2, atau 3 dan 5 berarti 4, ya. Tapi kalau kamu sudah tahu mana yang lebih penting, mana yang sama penting, mana yang mutlak penting, ya pakailah ini 1, 3, 5, 7, 9, ya. Kemudian nilai 1/3 sampai 1/9 itu nilai-nilai kebalikan atau resiprokal, ya. Bila aktivitas I, ya, dibandingkan dengan aktivitas C mendapat salah satu nilai 1 sampai dengan 9, maka aktivitas C itu mendapat kebalikan nilai tersebut bila dibandingkan dengan I tadi. Kamera sama harga itu sangat sedikit lebih penting dari kamera, berarti kamera itu skornya 3, sementara harganya itu 1/3. Nah, jadi seperti itu. Nanti di penentuannya nanti bisa dilihat di matriksnya, ya. Jadi ini nilainya. Jadi untuk menginputkan nilai di AHP pakainya ini. Jadi hanya ada nilai 1 sampai 9 atau 2, 4, 6, 8. Dan kebalikannya itu tadi 1/3 sampai 1/9. Kalau tadi 2 ya berarti kebalikannya 1/2, ya. Itu jadi jangan nanti kalau pakai AHP terus masukannya 75, 80, 90. Nah, itu salah, ya. Oke. Kemudian data interval dan rasio. Selain data tingkat ordinal, AHP dan ANP itu dapat menggunakan data tingkat interval seperti parameter berbagai composite index. Misalnya HDI, Poverty Severity Index, atau Governance Effectiveness Index, atau pakai yang Doing Business Index. Nah, maupun data tingkat rasio. Nah, agar data dari skala campuran tersebut dapat dikomparasi terlebih dahulu, dilakukan normalisasi data, antara lain dengan membagi nilai tiap sel dalam matriks dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ini. Jadi hasil perbandingan kriteria secara berpasangan akan menghasilkan suatu matriks diagonal AIC yang mengandung 3 unsur berikut. A itu diagonal berisi nilai 1, B itu segitiga di atas diagonal, terus hasil perbandingan berpasangan kriteria, dan yang ketiga itu segitiga di bawah diagonal. Nah, yang nilainya nanti kebalikan dari nilai-nilai segitiga di atas diagonal. Jadi nanti di dalam matriksnya
SAW itu yang membentuk buah diagonal itu nilainya 1 semua. Nah kemudian yang di segitiga di atas itu nilainya itu hasil perbandingan antar kriteria tadi. Nah yang 1, 3, 5, 7, 9 atau 2, 4, 8. Nah kemudian segitiga yang di bawah diagonal itu kebalikannya. Kalau yang di atas itu ada 3, ya berarti di bawahnya itu seberangannya adalah 1/3. Nah ini contohnya nih. Jadi yang diagonal tuh ini 1, tarik garis. Nah ini kan diagonal 1. Nah kemudian segitiga yang di atas ini. Jadi kalau ini di sini 2, maka yang di ini setengah. Nah kalau yang di sini 7, maka seberangannya ini adalah 1/7. Caranya gimana sih Bu seberangannya? Ya kamu lihat aja, 7 ini adalah dia baris ke 1, kolom ke 3. Nah kebalikannya berarti dia kolom ke 1, baris ke 3. Nah ini ya. Jadi ini elemen segitiga yang atas maksudnya. Kemudian ini elemen segitiga yang bawah. Nah, ini yang diagonal itu pasti nilai ini 1, 1, 1, 1, 1. Karena ini membandingkan K1 dengan K1 dengan dirinya sendiri ya 1, sama-sama penting. K2 dengan dirinya 1. Nah, ini juga K3 dengan K3 1 juga. Ya. Kalau ini K1 dengan K2. Nah, ini dia mau ngasih skor 3. K1 itu sangat lebih penting dari K2. Nah, karena ragu-ragu kasih angkanya 2 aja di antara angka 1 dan 3 tadi. Nah, maka kebalikannya K2 terhadap K1 ini 1/2. Nah, jadi itu. Bu, kalau misalnya seperti yang ini nilainya lebih misalnya di sini 1/5, ya berarti kebalikannya di sini adalah 5. Ya. Itu ya. Nah, jadi angka yang ada di AHP itu semuanya adalah yang ada di tadi tabel SATI 1, 3, 5, 7, 9 atau 2, 4, 6, 8 atau 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 sampai 1/9. Ya. Jadi tidak ada 70, 80, 90. Oke. Kemudian setelah tadi ada terbentuk matriknya seperti itu, pada langkah 3 untuk mengestimasi bobot relatif atau relative weight atau tingkat prioritas kriteria yang relevan buat menilai alternatif kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Nah, untuk mengestimasinya itu ya AHP dan ANP menggunakan metode nilai eigen atau eigen value. Nah, estimasi nilai eigen dapat dengan berbagai cara, antara lain membagi nilai masing-masing kriteria dengan nilai total semua kriteria. Nah, jadi nanti di sum dulu per kriteria ini jumlah di sini ada berapa. Nah, nanti normalisasinya itu adalah ini dibagi jumlahnya, ya. Seperti itu. Kemudian pada langkah 4, agregasi bobot relatif untuk masing-masing kriteria yang diperoleh pada langkah 3 digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan. Nah, secara umum nilai alternatif kebijakan dapat diestimasi dengan rumus ini, ya, di mana BKAI itu nilai bobot untuk alternatif ke I. Nah, dengan rumus 1 nilai untuk alternatif A dan jumlah dari perkalian nilai bobot dengan kriteria. Nah, BK ini diakhirnya dapatnya dari sini. Nanti kita langsung contoh bisa kelihatan. Nah, ini nanti ketemu ini ada bobotnya. Nah, ini. Nah, nanti akan ketemu hasilnya ya di akhirnya. Nah, itu untuk akhirnya. Nah, ini kita ke slide selanjutnya ini. Ke slide selanjutnya itu nih, yang contoh ada contoh perhitungannya. Nah, contoh perhitungannya ini ya. Sama sini saya kasih pengantar AHP ya. Itu
dikembangkan oleh Thomas L. Satie sebagai algoritma pengambil keputusan untuk permasalahan multi kriteria. Permasalahan multi kriteria dalam AHP disederhanakan dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tujuan atau goal dari pengambilan keputusan, kemudian kriteria penilaian dan alternatif pilihan. Nah ini goalnya, ini kriterianya, ini alternatif. Tujuannya itu apa? Memilih motor, memilih mobil. Nah, kriterianya apa? Nih, pilihannya apa? Nah, jadi nanti akan dipilih dari alternatif ini mana mobil yang akan terpilih. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Contoh nih. Setelah permasalahan multikriteria dimodelkan dalam hierarki seperti gambar di atas ya di slide sebelumnya, maka dapat dimulai dengan tahapan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison untuk menentukan bobot kriteria. Tahap perbandingan berpasangan ini akan digunakan pada saat mencari atau menghitung bobot kriteria dan bobot alternatif untuk setiap kriteria penilaian. Misal nih ada sejumlah M kriteria M ya. Jadi misalnya ada 3 kriteria M dan sejumlah N alternatif N, misalnya ada 5 alternatif N, maka perbandingan berpasangan dilakukan antara anggota kriteria M pada tahap mencari bobot kriteria dan perbandingan berpasangan dilakukan antara anggota alternatif N untuk setiap anggota kriteria M. Nah, perbandingan berpasangan ini dilakukan berdasarkan preferensi subjektif dari pengambilan keputusan. Untuk penilaiannya menggunakan skala perbandingan 1 sampai 9, Satie seperti yang ini. Nah, kalau di sini kan ini kalau tadi saya sebelumnya itu kan nilainya dicantumkan ada lebih banyak. Nah, ini ada ini semuanya nih, ada sama penting, 2 rata-rata, 3 sedikit lebih penting, 4 juga rata-rata. Nah, seperti seterusnya. Nah, kemudian maksudnya jadi nanti itu yang dipakai kalau kemarin kan mau dinormalisasi. Nah, ini yang dipakai nilainya itu adalah jadi tadi kalau mau menentukan bobot kriterianya ya, berarti tadi kita bandingkan semua kriteria tersebut ya, baru nanti ketemu dinormalisasi, ketemu hasilnya eigen value-nya terakhir itu. Nah, itulah namanya bobot kriteria. Nah, kemudian setiap terus kalau mau mengisi nilai untuk tiap alternatif yang nanti akan dikalikan bobot kriteria ya, kita berarti nanti hitung lagi satu-satu. Untuk kriteria A siapa alternatif tadi, mana di antara alternatif tadi kita buat matriksnya. Nah, nanti akan ketemu juga. Nah, dari hasil eigen value tadi nanti akan kita bikin satu matriks lagi, baru nanti dikalikan dengan eigen value tadi ketemunya kriteria. Nah, sama nanti akan ketemu kayak di SAW atau TOPSIS nilai preferensi. Nah, itulah hasil akhirnya nanti sama. Jadi di sini bedanya tuh nilai-nilai sebelum preferensi itu semuanya dinormalisasi. Tidak hanya alternatif tapi kriterianya juga semuanya dinormalisasi. Nah, hasil normalisasi lah itu nanti yang baru nanti dikalikan, kemudian akan ketemu hasil akhir yang bisa dijadikan atau nilai akhir yang dalam bentuk rankingan atau tingkat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini nilai Satie-nya. Kemudian setelah bobot kriteria didapatkan, selanjutnya dilakukan pengecekan konsistensi untuk matrik perbandingan berpasangan. Jika lebih dari 0,1 maka harus dilakukan perbandingan berpasangan kembali sampai didapat rasio kurang dari atau sama dengan 0,1. Itu konsisten. Nah, hal yang serupa juga dilakukan terhadap masing-masing matrik perbandingan antar alternatif. Jadi, nanti kalau sudah ketemu nilai hasil normalisasi eigen value atau
tadi nilainya eigen itu. Nah, nilainya eigen itu tadi dicek dulu konsistensinya. Kalau nanti ternyata dia kurang dari 0,1 atau sama dengan 0,1 maka konsisten. Tapi kalau kamu nanti dicek konsistensinya ternyata hasilnya itu lebih dari 0,1 maka harus dilakukan langkah ulang. Nah, jadi di AHP ini rumitnya itu untuk mencari nilai yang nanti akan dikalikan atau untuk menghitung preferensi itu harus dinormalisasikan, baik itu kriteria, alternatif itu semuanya dinormalisasikan dulu. Nah, setelah itu normalisasinya itu setelah ketemu tidak langsung dipakai, tapi harus dicek dulu. Kalau normalisasinya itu nanti hasilnya itu kurang dari 0,1 atau maksimal 0,1 maka bisa dipakai. Tapi kalau hasil normalisasi yang kamu hitung nanti itu lebih dari 0,1 maka kalian harus ulang. Jadi harus membuat lagi skornya untuk berpasangan, kemudian bikin lagi normalisasi, cek lagi. Kalau sudah ketemu 0,1 maksimal atau kurang maka berarti konsisten. Tapi kalau masih lebih dari 0,1 lagi maka berarti ya dianggap tidak konsisten, berarti harus diulang lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk AHP ini memang dia lebih teliti, konsistensinya, kevalitannya itu lebih bagus, cuman memang cara pencariannya atau perhitungannya lebih panjang dan lebih ribet ya, atau lebih detail. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini penjelasannya setelah bobot kriteria dan bobot alternatif didapatkan, maka dihitung total dari perkalian antar bobot alternatif dan bobot kriteria yang bersesuaian. Jadi ini kalau di SAW maupun TOPSIS itu tadi menghitung nilai preferensi. Nah, untuk lebih memperjelas lagi cara alur kerja HP ini, nah ini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya ini adalah Andi ingin membeli mobil. Adapun alternatif pilihan mobil yang akan dibeli Andi itu adalah Civic Coupe, Saturn Coupe, Ford Escort, dan Mazda Miata. Nah, sedangkan kriteria penilaian yang dipertimbangkan Andi untuk membeli mobil itu adalah stylenya, kemudian reliability-nya, kemudian fuel ekonomik ya. Apa ini? Ini bahan bakar ya. Jadi stylenya, gayanya, kemudian ini reliability itu apa ya? Mungkin kehandalan mesinnya, kemudian fuel itu hemat bahan bakar. Nah, jadi dari kasus yang dihadapi Andi, maka buat hierarki permasalahannya terlebih dahulu. Tujuannya adalah memilih mobil. Nah, kriteria untuk memilih mobil itu adalah dari style, gaya atau model, kemudian rehabilitasi, mesinnya handal, kemudian fuel ekonomi itu bahan bakarnya hemat. Nah, alternatif pilihannya Andi itu dia sudah ada kebayangan mobil mana yang akan dibeli, yaitu Civic, Saturn, Ford, dan Mazda. Ini salah ya, bukan Civic semua, ini Civic, kemudian yang satunya ini Ford Escort ya, kemudian Saturn, kemudian ada Ford Escort dan Mazda Miata. Ini salahnya bukan Civic semua. Nanti ini boleh di Civic, yang ini kedua nanti Saturn, kemudian yang ketiga ini Ford atau Escort. Kamu tulisnya sembarang, kemudian yang keempat ini Mazda atau kamu bisa tulis Miata ya. Kemudian setelah dibuat hierarki ini ya, nah selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan dengan skala Sate untuk menentukan bobot kriteria. Jadi bobotnya itu kamu harus ngasih skor dulu nih antara kriteria dengan kriteria. Nah ini, jadi kriteria style, reliability, fuel ekonomi sama dibandingkan. Nah nilainya berapa? Nah ini style sama style karena sama dirinya sendiri ya satu, sama-sama penting. Style dengan reliability stylenya itu
ternyata kehandalan mesinnya itu dia lebih penting daripada style ya, atau rata-rata lah sama. Nah misalnya jadi ya kehandalan mesinnya 2, stylenya itu berarti kebalikannya. Nah kemudian style dengan bahan bakarnya. Nah jadi di sini apa, style itu lebih, gayanya itu dia lebih penting sedikit daripada dengan apa namanya, bahan bakarnya. Nah maka stylenya ini terhadap bahan bakar ini diisi 3. Nah nanti kebalikannya ya, yang bawah ini berarti kalau ini 3 berarti ini 1/3, kalau ini setengah berarti 2, kalau ini 4 berarti 1/4. Nah ini didapatkan sudah. Kemudian hitung bobot kriteria priority vector dengan cara normalisasi setiap kolom matrik perbandingan berpasangan dengan membagi nilai pada kolom matrik dengan hasil penjumlahan kolom yang bersesuaian. Nah itu nilai rata-rata dari penjumlahan setiap baris matrik tadi. Nah ini dijumlah dulu, nah, per kolom ya. Kemudian dibagi 1 bagi 0 bagi 1 dibagi 3,33 ketemunya 0,30. Kemudian 0,5 dibagi dengan 1,75 ketemunya ini. Nah sampai ditemukan semuanya. Nah ini kalau di total ini 1 semuanya dalam kolom ini. Nah kemudian ini jadi 0,30, 0,60, 0,10 priority vector. Ini sebenarnya bukan dari diambil yang pertama ya. Jadi ini nanti ada perkalian matriks dengan matriks itu sendiri. Nah, sampai akhirnya nanti dihasilkan ketemunya ini. Nah, kemudian setelah ketemu yang terakhir tadi ya. Setelah ketemu yang terakhir tadi, kita mau cek konsistensinya. Nah, untuk mencek konsistensinya ya CR ya. CR itu kan didapat dari CI per IR kalau tidak salah rumusnya. Nah, ini. Maka kita harus cari CI, kalau IR-nya ini tabelnya ini. Kan tadi kita pakainya matriksnya 3x3 berarti IR-nya pakai 0,58. Nah, sekarang kita cari CI-nya. CI-nya itu berapa? Nah, untuk cari CI itu nanti harus lambdanya harus ketemu. Nah, lambdanya itu yang mana? Nah, itu nanti dicari. Nah, setelah ketemu, nah ini lambdanya average 0,90 dibagi 0,30 ya. Kemudian 1,60 dibagi 0,6 sampai, nah hasilnya ini. Nah kemudian setelah ketemu nanti CI-nya ini rumusnya nanti ada hitungannya di Excel ya. Nah kemudian CR-nya dihitung, ternyata CR-nya hasilnya 0,05 berarti kan lebih kecil dari 0,01 sehingga konsisten. Maka kalau konsisten berarti ini bisa dipakai. Nah, kalau tidak konsisten, berarti kamu harus ngitung ulang. Ngitung ulangnya berarti kamu harus tinjau lagi, menginputkan nilai-nilainya ini. Nah, mungkin ada yang tidak sesuai atau kurang pas. Nah, setelah kamu rubah, nanti kamu ulang lagi. Nah, ketemu lagi priority vektornya, eigenvektornya. Kemudian dicek dulu. Nah, kalau sudah ternyata hasil CR-nya ternyata konsisten, ya berarti sudah. Tapi kalau tidak, ya berarti harus diulang lagi.
Oke, setelah tadi dicek konsistensinya ternyata konsisten, maka yang ini hasilnya tadi normalisasi itu bisa kita pakai sebagai nilai bobot untuk kriteria ya. Nah kemudian selanjutnya kita mencari lagi untuk tiap alternatif. Nanti ini ketemulah, jadi sudah ketemulah bobot-bobot masing kriteria. Jadi style itu 30, reality 0,60, economic full itu 0,1 atau 10%, 60% dan 30%. Nah kemudian sekarang kita cari lagi untuk nilai eigenvektor atau nilai eigenvalue-nya itu untuk tiap alternatif dalam satu kriteria. Jadi ini ada kriteria style. Nah ini alternatifnya Civic Saturn Escort dibandingkan dengan Civic Saturn Escort. Nah Civic sama Civic ya otomatis kan karena dirinya sini satu. Kalau Civic sama Saturn tuh dia lebih unggul yang mana? Civic sama Escort lebih unggul mana? Temu saja Civic sama Miata lebih unggul yang mana? Saturn sama Civic itu yang mana? Nah yang bawah itu ketinggal kebalikannya ya, kamu tinggal Saturn dengan Escort tuh kamu kasih skor berapa, Saturn dengan Miata itu kamu kasih skor biasa. Nah yang di bawahnya satu-satu ini tinggal kebalikan dari yang atas. Nah kemudian sama, setelah ketemu ini caranya juga sama untuk mencari priority vector itu tadi. Nah caranya ini dulu, jumlah, kemudian untuk menormalisasi itu kan tiap angka itu dibagi dengan penjumlahan kolomnya. Nah itu ketemulah nilai priority vector. Kemudian sama, dicek dulu juga CR, kalau konsisten berarti nanti bisa dipakai. Nah ini artinya yang ini tuh berarti dia sudah dicek konsistensinya, berarti ini yang nanti dipakai. Kemudian sama untuk yang CV tiap-tiap alternatif di kriteria kehandalan mesin tadi. Nah dikasih nilai skor dulu, kemudian dinormalisasi. Setelah dinormalisasi dicek lagi konsistensinya. Kalau dia konsisten maka priority vector atau eigenvalue tadi bisa dipakai. Nah untuk khusus kehandalan hemat bahan bakar, nah di sini isiannya tuh dia hanya tidak dibandingkan lagi antara yang lalu, karena di sini isinya hanya kalau Civic itu pemakaiannya tuh 34 mile per galon. Jadi 1 galon itu bisa menempuh jarak 34 mile. Kemudian Saturn ini. Nah, normalisasinya berarti ya 34 dibagi 100/3. Nah, ini ketemu hasilnya ini ya. Nah, setelah ketemu semuanya, artinya sudah ada nilai-nilai semuanya. Nah, itulah nanti yang dijadikan untuk nah ini nilai-nilainya. Nah ini nanti dijadikanlah untuk menemukan atau menghitung nilai preferensi. Jadi nilai-nilai ini nanti dikalikan dengan bobot kriteria. Nah ya setelah ketemu, nah ini tadi ini didapat dari mana? Didapat dari tadi, dari hasil normalisasi, bukan dari tadi ya. Didapat dari hasil normalisasi membandingkan alternatif ada setiap kriteria. Jadi Saturn tadi terakhir itu kalau di style hasilnya ini, kalau di reliability hasilnya ini, kalau di full economy hasilnya ini. Nah ini tadi bobot kriteria yang dicari, yang ditemukan. Nah baru dikalikan ketemunya ini. Nah dari sini hasilnya kelihatan yang paling besar itu adalah Miata 0,35. Nah jadi yang jadi pilihan Andi solusinya atau keputusannya itu adalah di pemilihan mobil dengan Mazda Miata. Nah, karena dia dapat nilai preferensinya yang paling besar yaitu 0,35. Nah itu caranya ya. Jadi perlu digaris besar untuk AHP ini adalah semua nilai yang nanti akan digunakan untuk
menghitung nilai preferensi itu didapat dari hasil normalisasi ya. Kalau di SAW maupun di nilai di TOPSIS itu kan kalau bobot itu sudah ditentukan di awal skornya berapa, jadi tidak perlu dinormalisasi. Kemudian untuk nilai alternatif pada tiap kriteria itu hanya dinormalisasi satu kali aja tanpa dicek, tanpa ada pengecekan untuk konsistensi. Setelah ketemu normalisasinya ya itu yang dipakai. Nah setelah ketemu hasil normalisasi tiap alternatif pada kriteria, maka nanti dikalikan dengan bobot kriteria tadi untuk SAW dan TOPSIS. Nah baru ketemu nilai preferensi. Nah nilai preferensi itu nilai yang paling akhir, yang di hasilnya itu nanti yang dalam bentuk nilai akhir yang di situ ada seperti perankingan. Berarti yang paling besar itu berarti dia menjadi solusi ya. Tapi kalau di SAW enggak, jadi semuanya harus dicari dengan menggunakan normalisasi. Nah setelah dinormalisasi itu tidak langsung diterima, tapi harus dicek dulu konsistensinya. Kalau konsistensinya memang paling besar itu 0,1, bahkan dia kalau hasilnya kurang dari 0,1 itu malah lebih bagus, maka dianggap konsistensi. Tapi kalau kamu hasilnya lebih dari 0,1, kamu harus ngulang langkahnya lagi untuk menormalisasi lagi. Nah, di situ perbedaannya AHP dengan TOPSIS maupun SAW. Dari sisi kevalitan ya. Dari sisi kevalitan itu AHP memang karena dia langkahnya itu sampai dicek nilai itu tidak berubah. Nah, jadi dianggapnya itu paling kevalitannya itu lebih bagus. Kalau di SAW maupun TOPSIS itu hanya melalui satu kali normalisasi saja tanpa dicek lagi. Nah itu yang dipakai. Nah untuk AHP ini memang caranya lebih rumit lagi ya, beda dengan SAW maupun TOPSIS ya. Nah itu untuk contohnya kalian bisa baca lagi, kemudian kalian bisa coba telaah, kemudian sambil coba dihitung, dicoret-coret itu hasilnya dari mana. Nah kemudian setelah ini nanti bisa kalian kerjakan tugas. Nanti saya kasih tugas, nanti soalnya ada di e-learning. Nah sebelum mengerjakan tugas nanti saya akan menjelaskan, ada satu video lagi nanti yang akan menjelaskan tentang perhitungan AHP menggunakan Excel. Karena kalau perhitungan manual itu lumayan lama, soalnya di situ ada perhitungan baris dan kolom ya. Jadi di video selanjutnya adalah menghitung AHP dengan menggunakan Excel. Nanti untuk format Excelnya, kalkulasi atau kalkulator Excelnya saya bagi di grup WA, nanti kamu bisa pakai itu. Nah kemudian caranya nanti silakan lihat di video selanjutnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan AHP. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan mungkin melalui kolom komentar saat saya upload materi ini, atau juga bisa disampaikan melalui grup WA yang sudah ada ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi untuk video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.